Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 681 luka di sekujur tubuh 1. Frankie Yin mendorong telapak tangan raksasa yang menutupi langit dengan marah. Kekuatannya dapat digambarkan sebagai mengguncang langit, kekosongan yang luas, tidak mampu menahan kekuatan yang terkuat, tiba-tiba terguncang dengan keras. Pria bergigi tajam itu telah tertekan oleh aura yang sangat besar, ekspresinya tiba-tiba berubah, tanpa ragu, ia langsung melambaikan tangannya. Baang! Telapak tangan raksasa Frankie Yin yang menutupi langit menyebabkan ledakan yang mengguncang langit, seolah-olah bom atom dijatuhkan di udara, dan seluruh pemandangan diledakkan. Gelombang udara yang mengepul meraung dan berdampak di mana-mana, dan angin menjerit, debu beterbangan di seluruh langit, dan seluruh dunia dipenuhi debu dan kabur. Frankie Yin, yang masih menukik dan berdiri terbalik di udara, jelas berhasil menurunkan telapak tangannya, tetapi pada saat ini, kulitnya menjadi berubah dan mengerikan, sangat jelek. Sebab, ia melihat pemandangan di depannya telah berubah drastis, kediaman Baiyu yang asli sudah tidak ada lagi, dan yang muncul di depan matanya adalah gurun tak berujung. Telapak tangan raksasa tidak jatuh ke tanah kediaman Baiyu, tetapi menghantam gurun, sehingga menyebabkan pasir dan debu menggulung. Dia telah memasuki dunia pikiran pria bergigi tajam. Ya, pada saat itu, pria bergigi tajam tidak menghentikan telapak tangan Frankie Yin yang terkejut, tetapi dengan lambaian tangannya yang besar, dia membawa Frankie Yin langsung ke dunia kesadaran spiritualnya untuk menyelesaikan telapak tangan yang membutakan itu. Frankie Yin tentu saja tahu bahwa dia telah memasuki dunia kesadaran pria bergigi tajam. Kemarahannya meledak dalam sekejap. Di matanya, aura pembunuh yang ganas meledak. Ketika pasir perlahan mengendap, dia segera melihat sekeliling, mencoba mencari pria bergigi tajam. Namun, setelah melihat sekeliling, dia satu-satunya di dunia gurun yang luas ini. "Kenapa kamu tidak berani muncul?" Frankie Yin mengertakkan gigi dan mengucapkan suara yang kasar ketika kata-kata itu keluar. Dia tiba-tiba menepuk telapak tangannya dan menghantam gurun yang luas dengan telapak tangannya. Dia ingin memancing pria bergigi tajam dan memaksanya untuk muncul. Sebuah telapak tangan jatuh, dan dalam sekejap, seluruh gurun bergoyang dan berguncang, debu berdesir, gelombang udara menyapu segala arah, dan gurun yang sangat luas itu tampak seperti cekung, menjadi sangat kacau. Namun, kekacauan hanya 1 detik, dan saat berikutnya, dunia menjadi sunyi. Seluruh dunia gurun tampaknya membeku dalam sekejap, ruang dan waktu semuanya diam. Jelas, pria bergigi tajam ini diam-diam memanipulasi segalanya. Wus-wus. Tiba-tiba, langit berubah warna tiba-tiba, awan gelap melonjak dengan liar, pasir dan bebatuan yang tak berujung tiba-tiba naik ke langit, dan berkumpul di satu tempat, seperti tornado, menyapu pasir dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian berputar ke langit. Tornado itu sangat kuat, mengguncang seluruh dunia. Tornado dahsyat memadatkan pasir dan batu, dan akhirnya membentuk wujud manusia. Wujud manusia yang sangat besar ini sepertinya adalah kaisar tiada taraf yang dibangun dari pasir dan batu, mengendalikan gurun. Segera setelah itu, beberapa tornado memadatkan pasir dan batu, membentuk satu demi satu bentuk manusia. Di bawah sapuan kekerasan yang kejam, total 8 kaisar pasir dan batu terbentuk di gurun. Mereka dipisahkan satu sama lain dan membentuk formasi melingkar. Masing-masing kaisar pasir dan batu memiliki aura yang bergejolak. Mereka bertepatan satu sama lain, saling berhadapan. Frankie Yin di udara meluncurkan serangan kuat. Formasi kaisar pasir dan batu, seperti 8 senapan mesin raksasa, membidik Frankie Yin dan menembakkan peluru besar secara terus-menerus. Kekuatan peluru batu pasir itu kuat dan menakutkan. Jurus konyol.
Menghadapi serangan sekuat itu, Frankie Yin tentu saja menganggapnya remeh. Dia mendengus sedikit, lalu, dia tiba-tiba berbalik dan berdiri tegak di udara. Tempat yang ditutupi oleh cahaya sepertinya adalah wilayahnya, dan dia menjadi penguasa bidak ini. Segera setelah cahaya keemasan dilepaskan, Frankie Yin tiba-tiba mulai berputar di tempat. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang menyelimuti dirinya meledak dan meledak, berubah menjadi langit yang penuh dengan bola meriam cahaya keemasan. 8 peluru batu pasir yang ditembakkan oleh 8 kaisar batu pasir semuanya membombardir langit di atas cahaya keemasan. Peluru batu pasir ini tidak tertandingi dan tidak terputus. Namun, keagungan cahaya keemasan bahkan lebih tak tertandingi. Ia meledakkan peluru pasir dan kerikil itu berkeping-keping dalam sekejap, dan meledakkan peluru pasir dan kerikil sebanyak mungkin. Bahkan 8 pasir dan batu kaisar yang berdiri tegak di gurun dibombardir oleh kekuatan besar bola meriam emas. Setelah mereka bertahan beberapa saat, mereka akhirnya tidak bisa menahan kekuatan untuk menghancurkan dunia dan tiba-tiba meledak menjadi disintegrasi. Untuk mengisi langit dengan pasir dan bebatuan, tenggelam ke gurun. Semuanya menjadi sunyi. Menantu bodoh yang hebat, bab 682 luka di sekujur tubuh 2. Frankie Yin juga berhenti berputar, dia perlahan mendarat di gurun. Kali ini, Frankie Yin menang, tetapi ekspresinya muram dan serius, dan alisnya berkerut ringan. Puff. Akhirnya, Frankie Yin tidak bisa menahannya, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan menyemburkan darah, yang menodai pasir gurun di bawah kakinya. Dalam duel sebelumnya, meskipun dia menghalau 8 kaisar pasir dan batu besar, dia kalah dan dipukul oleh pasir dan batu serta menderita luka dalam. Dia akhirnya meremehkan pria bergigi tajam. Dunia ilusi yang terpencil ini memang agak luar biasa, dan dia tidak peduli. Frankie Yin menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya tiba-tiba membeku, 2 pancaran bercahaya meledak. Dia memandang ke padang pasir yang luas, menggertakkan gigi dan berkata, "Apa? Apakah kamu belum siap untuk muncul?" Suara Frankie Yin bergema di dunia gurun yang luas ini untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, sesosok muncul dari kejauhan, dan dalam sekejap mata, sosok itu mendekati Frankie Yin. Sosok ini adalah pria bergigi tajam. Dia membekukan tubuhnya, menatap Frankie Yin, dan dengan lemah berkata, "Aku sudah muncul, lalu apa?" Nada pria bergigi tajam tenang, tetapi ada niat menantang. Frankie Yin menunjukkan tatapan yang dalam, menatap pria bergigi tajam, dan berkata dengan dingin, "Jangan berpura-pura di depanku, apakah menurutmu dengan dunia pikiranmu, kamu bisa menghentikanku dan melindungi Dimasmu?" Pria bergigi tajam tidak mengubah wajahnya, dan berkata dengan santai, "Aku rasa aku bisa." Suaranya masih tenang, namun keyakinan akan kata-katanya terlihat sepenuhnya. "Sombong, aku ingin melihat seberapa besar kekuatan seorang pelayan." Frankie Yin sangat marah, dan amarahnya meledak dengan ganas, mengisi kekosongan. Tiba-tiba, auranya membumbung tinggi ke langit, langit berubah dan arus deras melonjak. Dengan auranya yang bergelombang ini, dia meremas tinjunya dengan kuat dan tiba-tiba menghajar pria bergigi tajam dengan pukulan. Tiba-tiba, cahaya keemasan dari esensi sejati, seperti laser, melesat keluar, menembus kehampaan, dan mengenai pria bergigi tajam secara langsung. Energi cahaya emas ini, dengan kekuatan penghancur yang tak ada habisnya, semuanya berubah menjadi bubuk kemanapun ia lewat. Kekuatan pukulan sudah bisa dilihat. Pria bergigi tajam jelas merasa bahwa serangan Frankie Yin ini lebih kuat dari serangan sebelumnya, dan aura kehancuran di dalamnya tidak boleh diremehkan. Dia tidak mengabaikan, dia segera meremas tinjunya, dan dengan keras menembakkan cahaya emas dari serangan itu. Baang! Kedua serangan itu bertabrakan dengan hebat. Dampak besar dari gelombang udara berdampak dan mengaduk semua tempat.
Frankie Yin terkejut dan mundur beberapa langkah. Tapi pria bergigi tajam sepertinya terjebak di gurun, berdiri diam. Frankie Yin menjadi semakin marah. Begitu dia menstabilkan sosoknya, dia segera naik ke langit. Sky Palm. Dengan amarah yang besar, Frankie Yin berteriak. Dia melesat cepat dari langit. Telapak tangannya mendorong telapak tangan raksasa energi sejati, dan jatuh ke arah pria bergigi tajam. Kali ini, Sky Palm Frankie Yin lebih kuat dan mematikan. Mata pria bergigi tajam itu berubah sedikit. Tanpa berpikir, dia menyerang ke arah langit, dan berteriak, Cik Xiao Pun. Segera setelah Cik Xiao Pun dilontarkan, seluruh dunia gurun terguncang dengan keras, pasir dan bebatuan berterbangan dengan liar, dan hembusan angin bertiup ke seluruh dunia. Kekuatan yang sangat menakutkan menyapu, membawa pasir dan batu tak berujung, langsung ke langit, dan menembus langit. Frankie Yin, yang sedang bergegas turun, merasakan kekuatan mengerikan dari Cik Xiao Pun, hatinya tidak bisa menahan gemetar, tetapi dia tidak bisa menghentikan serangannya, dan sosoknya masih jatuh seperti meteor. Baang! Kedua serangan saling menghantam dan terdengar ledakan keras. Di dunia gurun yang luas, terjadi guncangan hebat, pasir dan batu tak berujung yang di bawah tangan pria bergigi tajam benar-benar menelan telapak tangan raksasa energi sejati Frankie Yin, dan kekuatan mengerikan yang dilepaskan oleh tinju Cik Xiao menerobos telapak tangan raksasa energi sejati Frankie Yin, dan langsung menyerang Frankie Yin. Tidak ada ruang bagi Frankie Yin untuk menghindar lagi. Boom! Kekuatan yang menakutkan, seperti kekuatan magis yang bergetar, mengenai Frankie Yin dalam sekejap. Frankie Yin dirobohkan dan terpelanting jauh, dan kemudian, seperti pesawat yang hancur, jatuh dan menghantam tanah gurun. Frankie Yin, yang jatuh ke tanah, benar-benar tak berdaya, ada luka di sekujur tubuhnya. Frankie Yin kalah. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.